Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk Waalaikumsalam warahmatullahi pertemuannya wabarakatuh. ketiga ya, di mana yang pertama itu adalah pertemuan untuk kita pengantar dan kontrak perkuliahan. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi ya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yakni Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Nah, saya ingatkan lagi bahwasannya dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini bukan seperti kalian belajar teoritis yang mungkin sudah pernah diikuti di jenjang sebelumnya, entah itu SMA, SMK, atau SMP mungkin kan ya sudah menjadi mata pelajaran yang wajib ya, bahkan sekolah dasar pun juga sudah diajarkan. Untuk di perguruan tinggi tidak lagi belajar terkait hal-hal yang secara teoritis dan mungkin detail ya, tapi kita lebih pada aplikasi atau penerapan ya dari apa yang sudah kita terima tentang keilmuan secara teori di kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang mana terutamanya itu adalah di bidang yang sedang kalian geluti, yaitu di bidang farmasi ya. Yang mana itu juga nantinya kalian akan menjadi salah satu tenaga kesehatan ya yang harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Karena ini menjadi poin yang harus ditekankan ya. Kenapa mereka yang studi di bidang kesehatan gitu ya, nanti pada saat kelulusan itu dalam seremoni wisudanya tidak tentang hanya seremoni wisudanya saja ya, atau pindah tali toganya saja gitu ya, tidak sebatas itu, tapi ada yang disebut dengan sumpah ya, sumpah sebagai tenaga kesehatan, yaitu khususnya tenaga vokasi farmasi. Kenapa ini disumpah? Karena itu tadi tidak boleh kalau dia berkecimpung di dunia kesehatan itu tidak memperhatikan nilai dan makna dari Pancasila ya, karena bagaimanapun Pancasila ini adalah apa namanya yang harus kita pegang teguh ya, apapun suku kita, apapun agama kita, itu bersatu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya, aturannya, pedomannya itu tertuang pada Pancasila ya, mau itu sila ke-1, sila kedua, sampai ke sila ke-5. Nah, saya tidak akan tanya sila ketiga apa gitu ya, saya yakin semuanya sudah hafal ya, dan sudah paham makna dari masing-masing sila tersebut gitu ya. Oke. Nah, di sini saya sedikit mengingatkan ya, karena kalau tidak diingatkan takutnya lupa, karena kan kita juga sudah lumayan lama tidak belajar Pancasila ya, terakhir mungkin kalau kalian di jenjang SMA atau SMK gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ini bukan hal yang baru atau hal yang apa namanya, sesuatu yang mungkin baru kita pelajari, itu enggak ya, karena ini juga sudah menjadi apa namanya, poin-poin yang sudah disampaikan ya dari kita dulu zaman kecil ya. Bahkan saya lihat di buku pelajaran anak saya terkait Pancasila pun ternyata ya sama dengan yang kita pelajari sekarang. Artinya memang untuk memaknai dan belajar Pancasila itu tidak mengenal usia dan waktu ya. Jadi kapanpun di kapanpun dimanapun ya, di usia berapapun kita gitu juga harus tetap menerapkan apa namanya, Pancasila. Nah, Pancasila itu apa sih gitu ya, kan sering ya kita itu menyebut Pancasila Pancasila, tapi ternyata banyak di antara kita yang belum begitu paham gitu ya terkait Pancasila itu apa. Nah, Pancasila itu ya dasar negara gitu ya. Jadi suatu negara kalau tidak ada dasarnya tentu akan sulit untuk menerapkan aturan-aturan yang bisa berlaku untuk semua warga negaranya
Ya, kenapa warga negara kita itu harus patuh dengan segala aturannya? Ya, karena kita punya dasar yang memang apa namanya fundamental ya, yang itu menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan ya, penyusunan atau bisa dikatakan penetapan hukum-hukum yang berlaku itu tidak boleh keluar dari Pancasila. Makanya kita bisa sebut Pancasila itu adalah pedoman hidup bangsa dan bernegara. Ya, nah kenapa dikatakan pedoman hidup? Karena itu tadi dia sebagai dasar negara yang berisi 5 nilai fundamental ya, yang itu berada di sila satu ketuhanan yang Maha Esa ya. Artinya dalam hal ini negara Indonesia tidak diperkenankan warganya tidak memiliki Tuhan ya. Artinya dalam hal ini semuanya harus punya Tuhan. Kita tidak menyebutkan apakah agamanya, bukan, tetapi harus meyakini dengan adanya Tuhan. Ya, nah ini kan tertuang pada sila yang pertama. Jadi kalau sampai ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki Tuhan, sepertinya itu bukan warga Indonesia, ya. Karena warga Indonesia itu harus memiliki Tuhan, apapun kepercayaannya, ya. Nah, makna penting ini akhirnya bisa kita jadikan pemahaman kita bersama bahwasanya Pancasila itu bisa dikatakan sangat sakti ya. Makanya ada istilah Hari Pancasila ya, kesaktian Pancasila. Sakti di sini tuh bukan berarti dia memiliki ilmu yang bisa membuat orang itu bisa sakit jarak jauh gitu ya. Itu namanya bukan sakti yang dalam tanda ilmu hitam, bukan ya. Tapi dalam hal ini sakti itu bisa merangkul semua hal dan bidang ya. Kenapa? Karena Pancasila ini satu itu sebagai ideologi bangsa. Ini juga sudah saya sampaikan ya di pertemuan yang kedua. Nah, maksudnya ideologi bangsa itu gimana? Dia akan menjadi nilai dan keyakinan yang didasarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ideologi itu kan sifatnya harus punya visi dan misi yang sesuai dengan tujuan bangsa. Kita boleh kok punya mimpi apapun, kita boleh kok melakukan apapun ya di negara Indonesia ini, tapi harus searah dengan tujuan bangsa dan cita-cita bersama. Kalau tidak, ya sangat disayangkan. Berarti kan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Apalagi yang punya pikiran ingin membentuk negara sendiri. Wah, itu sudah keluar dari makna Pancasila. Ya, nah dalam hal ini kalau kita memang memperhatikan apa yang sudah saya sebutkan tadi ya, harus memperhatikan arah dan tujuan bangsa, memiliki cita-cita yang bersama. Bersama ini maksudnya apa? Kita itu kan tidak menjadi makhluk yang individu ya, kita adalah makhluk sosial, kita bermasyarakat, bagaimana kita bersikap adil sama orang lain gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk memakmurkan bersama, tidak hanya sekedar memakmurkan diri sendiri. Kita mencoba untuk mengajak masyarakat untuk menaikkan level standar kehidupan, dalam hal ini adalah penghasilan. Ya kita tidak hanya memikirkan kita sendiri. Artinya kita harus bersama-sama. Nah, itu prinsip yang bisa diterapkan ya ketika kita memaknai kalau Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Nah, dari poin ini ya, poin yang pertama Pancasila sebagai ideologi bangsa, bagaimana penerapannya di bidang farmasi? Nah, itu ya. Bagaimana penerapannya di bidang farmasi, terutama kalian sebagai tenaga vokasi farmasi. Karena ideologi ini menjadi landasan kalian untuk bisa berpikir, bertindak. Nah, di mana sih tempat apa namanya si tenaga vokasi farmasi ini berada untuk menerapkan ilmunya gitu kan? Tentunya dalam kesehatan gitu kan, di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini kan tugasnya berarti apa? Memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan kepada mereka yang nggak paham terkait kesehatan. Makanya saya sangat miris sekali ketika mendengar kasus tenaga kesehatan yang semena-mena pada masyarakat, ya, yang tidak memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Karena apa? Karena yang dianggap lebih paham adalah masyarakat. Memang menjadi orang yang punya ilmu itu serba salah.
ya. Satu, kita harus punya kewajiban untuk memberikan ilmu kita kepada orang lain, maksudnya memberikan informasi, edukasi gitu ya. Tapi satu sisi ketika ada orang yang pemahamannya kurang, mungkin kita edukasi, malah ngamuk-ngamuk gitu ya, malah marah-marah. Kita juga nggak boleh balik marah, ya berat kan sebetulnya gitu. Kita harus sabar, memberikan penyuluhan gitu ya. Artinya dalam hal ini memang sulit untuk bisa menerapkan, tapi ya kita coba ya. Kalau kita tidak coba ya kita tidak tahu apakah itu semua itu bisa berjalan atau tidak gitu ya. Artinya kalau kalau sudah di awal saya tidak mau melakukan ya berarti jelas itu tidak berjalan gitu ya. Karena tentunya semua itu harus ada evaluasi. Apakah memang kitanya yang tidak sabar gitu ya atau masyarakat yang kebangetannya gitu ya. Nah, tentunya kalau sampai ada masyarakat yang sampai nekat gitu ya kan banyak tuh kejadian di rumah sakit perkara salah paham terkait kasus BPJS misalkan atau pelayanan atau yang sering di apa itu namanya sering disebut-sebut masyarakat kalau dia punya kenalan, kamu nggak tahu ya saya siapa. Nah, itu kan sering ya mendengar istilah kata-kata kayak gitu. Ya, kita memang tidak bisa memaksakan orang untuk selalu sesuai dengan jalurnya gitu. Tapi paling tidak kita bisa sesuai dengan kesabaran kita. Kalau memang betul-betul sudah tidak mampu ya kita kan punya bagian yang bisa menyelesaikan ya permasalahan itu. Jadi tidak harus kita yang turun tangan gitu. Sangat sayang sekali tangan kita kalau sampai harus berbuat balik gitu ya, bukan berbuat baik ya, berbuat balik apa yang mereka lakukan. Misalkan mereka pakai kekerasan, kita juga ikut kekerasan, wah sama-sama emosi gitu ya, itu jangan sampai terjadi. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwasannya ideologi yang memang itu menjadi poin penting dari Pancasila, itu kan menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak dalam pelayanan kesehatan. Jadi harusnya apa yang ada di benak kita, pikiran kita, bahkan tindak tanduk kita, yaitu harus bersumber dari Pancasila begitu. Ini yang bisa disampaikan kalau kaitannya dengan ideologi Pancasila ya, bangsa yang mana seorang tenaga kesehatan yaitu termasuk tenaga vokasi farmasi ya kayak kalian nantinya itu yang harus dipegang teguh pertama harus mengutamakan kepentingan pasien ya, mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat dan bukan keuntungan pribadi gitu. Tapi sering ya di antara kita dengar gitu ya kasus-kasus yang mungkin sering mencuat itu kan eh, kurang apalah kurang apalagi sih tenaga kesehatan itu gitu kan, yang lain tanggal merah kita nggak mengenal apa itu tanggal merah gitu kan, yang lain mengenal libur lebaran kita tidak mengenal apa itu libur lebaran, tapi sayangnya kok tidak ada timbal balik yang baik gitu ya. Nah, itu ya menjadi hal yang memang masih timpang gitu ya kan, paling tidak kalau ada yang berjuang untuk keselamatan bangsa Indonesia ini ya paling tidak nasibnya itu ada yang memperhatikan gitu ya. Harusnya seperti itu, ada feedback yang positif gitu ya. Jadi nggak cuma tenaga kesehatan yang dituntut harus begini, begitu. Ya kalau sudah menerapkan semua yang ada di sila Pancasila, tapi ternyata yang bersangkutan menderita gitu kan, nah itu kan sama aja zolim gitu kan. Nah kemudian yang kedua mendukung program pemerintah ya. Ini yang juga sering terjadi bahwasannya ya semoga sih tidak di antara kalian ya, karena sebagai seorang tenaga kesehatan itu harus mendukung program-program apalagi itu untuk umat atau untuk masyarakat ya. Misalkan penggunaan obat generik gitu ya. Ya memang kalau kita memikirkan untung kita sendiri, mau untung berapa kalau mau jual obat generik gitu ya.
Kenapa apa namanya kalau bisa paten kenapa generik itu kan banyak ya yang berpikir seperti itu gitu, harganya pun bisa berlipat-lipat gitu, padahal itu sebetulnya hal yang harus kita hindari karena dalam hal ini berarti kita tidak mendukung program pemerintah. Kalau memang ada tawaran atau ada solusi untuk obat generik, ya itu dulu yang ditawarkan, apalagi bagi mereka yang kondisinya kurang mampu, tidak tiba-tiba langsung disodorkan obat paten gitu kan. Nah, dalam hal ini mungkin perlu jadi evaluasi kita bersama gitu ya, bahwasanya tidak hanya sekedar mengejar keuntungan pribadi. Ya kalau memang orang tersebut punya, kalau enggak zolim lagi gitu ya, atau dalam hal ini merugikan orang lain gitu. Kemudian gerakan vaksin nasional. Nah, ini semoga juga di antara kalian atau tenaga kesehatan lainnya yang mungkin menyimak materi ini janganlah menjadi yang kontra terhadap program vaksin gitu ya. Kalau saya bisa simpulkan bagi yang masih kontra itu mainnya kurang jauh ya, belajarnya kurang jauh. Kita baiknya belajar dulu, detail dulu dari ilmu saintis saja dulu ya, nggak usah sosial dan hukum terus lah yang di otak-atik ya. Dari keilmuan ilmiahnya dipelajarilah dulu apa itu vaksin, kemudian sumbernya dari mana. Jadi kita itu janganlah melulu suuzon, berpikiran negatif aja ya, karena ini juga menjadi dampak yang tidak baik gitu ya. Kemarin itu sebelum Lebaran kan apa namanya kasus campak itu kan meningkatnya luar biasa tuh ya, dan dari laporan dari dokter spesialis anak yang mengalami campak seperti itu yang dengan gejala yang parah itu kan, ya itu mereka yang anak-anaknya nggak boleh vaksin sama orang tuanya gitu. Akhirnya ibu-ibu yang lain yang pro dengan vaksin, anak saya sudah vaksin tapi kena. Nah, ini kan juga sebetulnya dampak dari keegoan mereka-mereka yang tidak mau vaksin. Kecuali ya kalau yang nggak mau vaksin itu punya komunitas sendiri gitu ya, punya wilayah sendiri, tapi kan nggak mungkin. Kita adalah negara Pancasila, tidak boleh membeda-bedakan. Kamu belum vaksin, nggak boleh temenan sama anak saya. Masa mau ngomong kayak gitu? Walaupun sebenarnya kita was-was, kita khawatir gitu ya. Tapi paling tidak dengan ikhtiar adanya gerakan vaksin ini itu sedikit meminimalisir. Tapi bukan berarti tidak membuat orang itu bisa terkena dan apa nama infeksi, enggak ya. Artinya dalam hal ini tuh hanya sebatas perlindungan awal. Kalaupun toh memang terinfeksi, ya alhamdulillahnya dampaknya tidak begitu besar. Tidak harus sampai terinfeksi bagian paru-parunya, segala macam, masih bisa ditolong gitu ya. Tapi kalau sudah yang benar-benar tidak tertolong, ya alangkah baiknya ini menjadi edukasi yang baik ya dan diterima gitu ya. Jadi jangan sampai keegoan-keegoan itu terus berlanjut akhirnya banyak merugikan. Nah, peran dari tenaga kesehatan apa? Memberikan apa? Edukasi gitu loh. Jangan terus ngomporin. Akhirnya apa? Tuh, itu aja farmasi bilang kalau vaksin itu nggak boleh kita ini, itu program yang merugikan misalkan. Atau ada yang bilang itu adalah haram. Waduh, repot juga kalau sampai ngomong kayak. Tapi nggak tahu penjelasannya apa. Jadi sebelum kita menyampaikan edukasi, pelajari dulu ya. Jangan sampai nanti apa yang disampaikan itu sesuatu yang salah. Gitu. Kemudian berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita mencoba untuk menaikkan standar kehidupan untuk manusia, yaitu dari salah satunya ya, dari derajat kesehatan masyarakat. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu banyak masyarakat yang sudah sadar akan kesehatan ya untuk akhir-akhir ini. Alhamdulillah saya ikut senang. Misalkan ya walaupun itu berawal dari FOMO atau tren gitu ya, olahraga pagi, jalan pagi, ya, kemudian bersepedaan pagi. Itu dulu zaman-zaman mungkin sebelum COVID itu jarang sekali dijumpai. Ya, tapi alhamdulillahnya akhir-akhir ini banyak yang masih bisa meluangkan. Berarti kan sudah sadar tentang kesehatan ya. Kemudian sudah membiasakan makan makanan kukusan gitu kan. Itu kan sebetulnya berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
masyarakat gitu ya. Atau sudah mengurangi minuman yang manis-manis, tidak lagi yang apa itu bermerek-merek yang ada di botol-botol yang di lemari pendingin Indo sama Alpa itu ya. Nah, bukan nggak boleh, tapi harus ada batasan. Karena kalau kita baca yang ada di labelnya, itu kan kadar gula dan pengawetnya sangat tinggi sekali. Jadi memang itu akan berisiko kemana sih dampak yang bisa ditimbulkan? Ya bisa menyebabkan yang namanya gagal ginjal, yang akhirnya orang itu harus cuci darah, banyak dampaknya ya. Dan ketambah kebiasaan untuk minum air mineral atau air putih yang kita sebutnya itu sangat kurang sekali ya. Ketika orang datang ke kafe itu ketika bilang udah saya air mineral aja, kenapa harus dikatakan aja gitu ya? Aja itu kan berarti sesuatu yang sederhana banget. Ya, harusnya lebih sombong lagi ngomongnya. Sombong lagi tuh artinya memang mineral itu sesuatu minuman yang mahal gitu loh, ketimbang minuman-minuman yang lain yang mungkin berasa-rasa. Tapi banyak orang menganggap air mineral itu air murahan gitu. Padahal itu sangat berharga untuk tubuh kita, ketimbang yang kalian beli mahal itu menggerogoti tubuh kita tanpa kita sadari gitu ya. Jadi poin-poin ini harapannya bisa menambah semangat sebagai tenaga kesehatan nantinya ya, untuk memberikan edukasi terutama untuk diri sendiri dulu gitu ya, kemudian keluarga, dan kemudian orang lain, saya kita bisa sehat bersama gitu. Nah, yang kedua itu Pancasila sebagai panduan moral dan etika. Waduh, udah berat nih sebenarnya kalau ngomongin moral dan etika ya, karena sebetulnya saya pun juga sedang belajar gitu ya. Nggak semuanya sudah bagus banget, nggak, kadang ya sering lupa, sering hilaf gitu. Tapi paling tidak kita ketika melakukan kesalahan itu ingat yang paling fatal dan yang nggak bagus itu kan kita sudah jelas melakukan kesalahan tapi kita nggak sadar gitu ya, ditutuplah mata hati kita, itu ngeri gitu ya. Nah, dalam hal ini Pancasila sebagai panduan moral dan etika itu ya kembali lagi tadi Pancasila sebagai pedoman untuk menentukan baik dan buruk, benar dan salah dalam bertindak itu. Artinya dalam hal ini berlaku untuk umum. Ya, ini bukan pelajaran agama yang memang dalam hal ini harus berlaku untuk semuanya, apapun sukunya, apapun agamanya, itu memiliki aturan yang sama, saya yakin itu. Dan semuanya pasti mengajak ke hal-hal yang baik, ya. Nggak ada suatu agama apapun itu yang mengajak ke hal-hal yang buruk. Artinya dalam hal ini Pancasila bukan hal yang apa namanya mengada-ngada gitu ya. Makanya saya juga sedih ya ketika ada yang bilang anti Pancasila. Lah, kalau anti Pancasila berarti dia anti agama dong. Kenapa? Karena di dalam Pancasila ada sila ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu logikanya. Ngeri kan? Berarti yang menyebut anti Pancasila itulah yang berarti yang bermasalah, itu ya, jiwa dan raganya tidak normal lagi gitu. Karena itu suatu ajaran yang baik, panduan yang baik, pedoman yang baik kok dikatakan buruk, padahal semua berasal apa namanya bersumber dari hal-hal yang positif di setiap agamanya masing-masing gitu. Nah, berarti kalau itu merupakan pedoman, berarti kan mampu mengarahkan perilaku individu ke arah yang baik dan benar itu tadi. Jadi kalau menemukan kasus-kasus yang menyedihkan gitu ya, apalagi itu sesuatu yang bersifat kriminal ya, keluarganya sendiri kok bisa di tanda kutip ya dihabisi, itu kan oh itu kayaknya apa ya, bukan lagi apa ya, ya manusia gitu ya, dan juga bukan lagi setan gitu ya, karena setan juga tidak akan melakukan hal kayak gitu sama keluarganya gitu ya. Jadi waduh, ini nggak tahu itu makhluk apa ya kalau sampai ada yang seperti itu. Terkadang kalau ada meme-meme yang joke gitu ya, ketika hilaf itu kan nyalahin setan gitu. Maaf ya saya hilaf ini karena godaan setan. Setannya cuma ngeliatin aja. Enak aja kok jadi gua yang kena sasaran, gua aja nggak ngapa-ngapain lu gitu kan. Artinya dalam hal ini tuh apa kok tiba-tiba terus nyalahin setan. Padahal kita sadar gitu kalau kita melakukan kesalahan. Itu yang ngeri gitu ya. Nah, kemudian menjadi dasar dalam etika profesi. Nah, ini penting karena kalian itu kan apa sebagai tenaga vokasi farmasi ya punya apa namanya etika dalam menjalankan tugas gitu ya, nggak boleh keluar dari apa aturan yang telah ditetapkan gitu.
Apa saja? Ya itu nanti kita bahas ya. Salah satunya itu yang harus kalian jaga itu adalah kerahasiaan pasien ya. Meskipun teknologi sekarang ini udah canggih-canggih, super canggih itu ya, yang semuanya serba digital ya. Kalau sifatnya itu adalah kerahasiaan pasien, jangan asal jepret sana jepret sini, upload sana upload sini tanpa seizin pasiennya. Kalaupun toh memang ada izin ya kita pertimbangkan lagi layak enggak itu diupload gitu ya. Apalagi itu data-data pasien, ya data pasien itu kan identitas, kemudian hasil rekam medisnya ya, jenis obat misalkan obatnya itu ya mohon maaf ya, misalkan ada resep untuk penyakit HIV misalkan. Terus kalian bikin status, bikin update, kasihan ya masih muda, udah diresepin obat ini. Tuh mikirnya sih itu hal yang biasa gitu. Akhirnya kan nggak ditutup itu namanya, semua orang jadi tahu ya. Itu kan mengumbar-ngumbar aib ya. Karena nggak semua orang itu nyaman ketika diinformasikan seperti itu. Nah, sebagai tenaga kesehatan harus paham. Kemudian tidak membolehkan mengambil foto pada saat pelayanan, dalam tanda kutip itu bukan kaitannya dengan bukti dokumentasi kalian bekerja ya, tapi itu yang harus apa yang mungkin kalian gunakan hanya ingin posting status atau apa, itu sangat tidak diperbolehkan gitu. Apalagi yang kaitannya dengan ketika tindakan langsung ke pasien ya. Kalau kalian kan enggak ya, kalau kalian itu kan kaitannya dengan pelayanan obat yang nanti akan diserahkan kepada mereka. Dan yang datang itu kan tidak melulu pasiennya, bisa jadi orang tuanya, keluarganya. Tapi yang paling berdekatan itu ya kayak perawat, bidan ya, lagi mau nolongin lahiran, jepret foto upload, nah itu sangat tidak diperbolehkan gitu ya. Kemudian membentuk karakter yang tanggung jawab. Nah, ini umum ya, sebetulnya nggak hanya sebagai tenaga vokasi farmasi, tapi semua bidang itu harus punya karakter yang bertanggung jawab gitu. Nah, penerapan dalam menjalankan peran di dunia farmasi ya jelas ya, ke dalam pelayanan kita harus ada etika. Etika itu yang gimana? Sikap kita semuanya, mau itu bagaimana perilaku kita sebagai tenaga farmasi dalam memberikan pelayanan yang sudah kalian pelajari ya semasa kuliah itu kan, harus jujur ya, bertanggung jawab dan harus mengutamakan keselamatan pasien ya. Nah, dalam hal ini kejujuran yang bisa diterapkan itu satu, tidak semena-mena dalam memperjualbelikan obat. Sekiranya obat itu memang bukan dijual bebas, ya jangan gitu ya. Walaupun diiming-imingi pembelian dengan harga yang fantastis misalkan, itu harus kuat imannya gitu. Tidak memalsukan, misalkan nih obatnya itu udah tahu mahal gitu ya, terus sengaja kalian nyari yang palsu terus dikasihkan kepada pasien dengan harga yang mahal tadi, waduh udah kriminal kalau kayak gitu ya, itu jangan sampai terjadi. Kemudian mengurangi dosis obat, kalian suruh racik obat dengan dosis yang sudah diinikan, terus kalian udahlah sayang lah ini biar dijual lagi ke pasien yang lain, saya buat separuh aja dosisnya, nah itu tidak boleh ya, itu sudah tidak jujur. Kemudian memberikan informasi secara jujur, obat secara jujur dan lengkap. Kalau di antara tenaga farmasi ya, kalau kalian itu kan sifatnya masih di bawah pantauan apoteker ya, tidak boleh sendirian dalam memberikan informasi obat. Karena sepahaman saya ketika orang itu mengambil obat di apotik gitu ya, itu tidak hanya sekedar disodorin obat saja ya, ini Bu cukup sekian dan terima kasih, enggak, tapi dijelaskan ini obat apa, minumnya berapa kali sehari, sebelum atau sesudah makan, itu harus dijelaskan. Itu adalah sesuatu yang bersifat wajib gitu ya dalam memberikan informasi obat ya. Nah, ini sudah kalian pelajari tentunya ya di mata kuliah sebelumnya. Artinya harus ada kejujuran dalam hal itu. Meskipun kalian capek, apapun itu ya, entah capek, entah lelah, entah apa itu harus tetap disampaikan gitu. Kemudian yang terakhir, menjaga kerahasiaan data pasien. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan semua bidang.
Ya, salah satunya farmasi. Semua bidang itu berarti nggak mengenal harus farmasi aja gitu ya. Nah, karena dalam hal ini Pancasila itu sebagai landasan dalam menjalankan setiap profesi, ya, terutama tenaga kesehatan yang nggak boleh semena-mena gitu kan. Jadi semua hal yang dilakukan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kemudian ini yang saya suka kata-katanya dan semoga sih ini menjadi pengingat kita bersama ya, banyak orang yang kalau dalam bahasa mungkin kalau kalian pernah istilah keblinger ya, keblinger itu lupa untuk mengingat yang mungkin kebablasan gitu ya. Kita tidak hanya dituntut untuk pintar secara ilmu gitu kan, tapi juga harus bermoral. Ya, itu penting itu. Karena ilmu buat apa kalau tidak bermoral? Tapi saya rasa ilmu sama moral itu saling mengikuti kok. Ya, ilmu juga nggak mau ngikutin bagi mereka yang nggak bermoral. Tapi insya Allah bagi mereka yang berilmu itu akan bermoral karena itu saling mengikuti. Nah, kalau misalkan menemui orang yang ngakunya berilmu, gitu ya, maksudnya gimana Bu? Ya mungkin titel jenjangnya udah S3, S4, S5, S apapun itu kalau sampai ada SS yang lebih tinggi lagi, tapi melakukan kriminal, kejahatan, ya saya katakan itu sebetulnya dia tidak berilmu gitu ya. Karena hanya formalitas saja. Karena poin ilmu itu di moral. Jadi kalau moralnya baik, sudah yakin dia berilmu meskipun tidak punya jenjang akademik ya. Jadi jenjang akademik itu jangan dijadikan patokan orang itu pasti berilmu, enggak ya. Karena itu ditentukannya moral atau tidaknya itu. Kemudian mengutamakan kemanusiaan dan keadilan. Nggak semua orang bisa ya. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan kepentingan kita di bawah kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Itu susah banget itu, ya. Pasti kebanyakan orang kan memikirkan diri sendiri. Nanti kalau kita sudah clear, baru ngurusin orang lain, ya. Padahal sebetulnya kalau berdasarkan nilai Pancasila, ya kita ngurusin bersama dulu, baru individu, gitu. Ya. Dalam hal ini maksudnya dalam memberikan pelayanan, gitu ya. Tidak hanya memikirkan keluarga kita sendiri. Nanti kalau ada kunjungan dari keluarga itu perlakuannya beda banget dengan yang bukan keluarga. Nah, itu sangat tidak ini ya, tidak bermoral gitu ya. Harusnya tidak begitu. Tetap harus sama. Mau itu keluarga, mau itu orang yang tidak dikenal ya perlakuannya tetap sama baik gitu. Nah, kalau untuk penerapan di bidang farmasi, tentu pelayanan ini tuh bukan hanya sekedar obat gitu ya. Cukup ngeracik obat, obatnya dikasih, selesai. Itu enggak ya. Kalau kalian pernah dengar, saya ini kalau belum ke dokter A, saya ini nggak sembuh. Nah, dengar sering ya, dengar kayak gitu ya. Di kampung-kampung biasanya itu. Padahal kalau dilihat-lihat, obatnya sama. Kan kalau obat kampung itu bukan kayak obat yang ala-ala rumah sakit yang nama-namanya udah aneh-aneh ya. Artinya udah levelnya udah tinggi. Mungkin ya kayak sebatas apa namanya parastamol lah. Ya obatnya ya sebatas-batas itu. Tapi kenapa kok dia sampai bilang, saya tuh kalau belum ketemu Bu Dokter itu tuh saya belum sembuh. Ada sugesti yang sangat mendalam di sana. Berarti Bu Dokternya itu menerapkan ilmu kesehatannya tidak hanya sebatas obat, tetapi apa? Pelayanan gitu. Jadi puasnya pasien itu tidak tentang obat saja, tapi pelayanan. Padahal obatnya sama itu. Tapi kenapa dia merasa lebih nyaman, lebih cepat sembuh di dokter tersebut? Karena dia memberikan pelayanan yang baik. Secara psikologi itu apa ya? Pelayanan itu sudah memberikan kesembuhan sekitar 45%. Kita datang ke rumah sakit, nggak diapa-apain, itu sakitnya sekujur tubuh itu nggak hilang-hilang. Ya. Tapi kalau ada perawat datang, apa Bu yang dirasa Bu? Sakit apa? Ini loh, kalau semua kalau pasien gitu kan manggil orang yang berseragam putih rumah sakit dokter semua ya. Ini loh Dok, kaki saya ini. Iya Bu, sebentar ya Bu. Ini saya coba apa namanya pijat sebentar atau apa gitu ya dengan sentuhan-sentuhan halus. Itu sudah mengurangi rasa sakit. Belum ketemu dokternya, belum minum obatnya. Ya, berarti kan seluar biasa itu pelayanan.
Sama halnya dengan kalian, walaupun kalian nanti tidak tidak bersinggungan langsung dengan pasien ya, beda dengan perawat bidan gitu kan. Kalian itu kan obat, bahkan yang ngambil obat tidak melulu si langsung pasiennya, bisa anggota keluarganya. Tapi paling tidak dengan kalian memberikan edukasi itu memberikan apa namanya nilai yang membuat mereka tuh jadi tersentuh dan akhirnya membuat semangat untuk melanjutkan perjuangan sembuh gitu loh. Ini belum-belum mukanya udah jutek duluan. Ada apa, Bu? Ya ini minumnya sehari aja, Bu. Ini apa gitu ya. Kita kalau ngomongin apa namanya, apa yang kita sudah kita terima itu egois ya. Harusnya tidak melulu apa yang sudah kita terima atau sudah kita dapatkan, tetapi apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Dan insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu akan kembali ke kita lagi sebagai pemilik yang sudah memberikan tadi, nggak akan salah alamat kok ya, nggak perlu khawatir. Bedanya yang membalikkan atau yang memberikan kebaikan yang sama itu tidak melulu pasien itu. Ya, kita sudah baik tuh sama mereka. Tapi ya nanti kebaikan itu kembali ke kita, ya jangan berharap dari mereka-mereka itu, tidak. Karena Tuhan itu akan memberikan bantuan kepada kita dari arah yang tak disangka-sangka, bahkan orang yang tak dikenal sekalipun. Ya, jadi kita tidak boleh punya patokan, saya mau baik sama pasien ini karena orangnya nanti bisa bantu saya. Lalalalalala, nah, jangan ya. Nanti giliran nggak dibantu, kita kecewa. Ya, itu berarti tidak ikhlas ya dalam memberikan pelayanan. Kemudian tanggung jawab sosial dan keadilan dalam akses kesehatan ya. Jadi dalam hal ini memang kita tidak bisa berjuang sendiri ya. Kalau masalah akses kesehatan itu kan ada apa namanya kebijakan yang mau apa namanya kebijakan yang berlaku gitu ya, terutama sih di daerah-daerah yang masih terbelakang dalam hal akses gitu ya menuju ke rumah sakit pusat atau apa untuk pelayanan. Tapi paling tidak mereka-mereka yang ditugaskan di pelosok-pelosok itu memang benar-benar dari hati itu. Dengan segala keterbatasan alat yang ada, kemudian fasilitas yang ada, itu luar biasa banget mereka berjuangnya. Beda dengan kita-kita mungkin kalian yang berada di kota besar itu ya, untuk mencari obat tuh hal yang mudah, bahkan cukup pencet nomor, telepon, saya pesan obat ya, ini, langsung diantar gitu ya, nggak perlu kita keluar, yang penting bayar gitu. Tapi kalau ini daerah-daerah pelosok, jangankan untuk itu, kita datang langsung ke tempat sumber apa namanya pelayanan pun itu nggak mudah gitu loh, harus menempuh jarak sekian, harus pakai kendaraan yang apa harus menyeberangi kali yang memang itu tahu sendiri ya risikonya seperti apa. Nah, itu bedanya seperti itu. Nah, contohnya kalau ini kaitannya dengan sebagai dasar untuk semua bidang ya, ini juga sudah dijelaskan tadi ya, khususnya di farmasi, memberikan pelayanan yang sama kepada semua pasien, tidak diskriminasi ya, mentang-mentang kita nggak kenal, bodo amat itu ya. Ini keluarga kita pupuk gitu. Sini, duduk-duduk sini. Aduh, itu jangan sampai terjadi lah ya. Kalaupun begitu berlaku untuk umum. Tapi kalau nggak begitu ya jangan dipaksakan meskipun itu keluarga kita ya berdiri aja karena memang nggak ada kursinya. Masa mentang-mentang itu keluarga kita disuruh masuk lah ke bagian dalam loketnya, nggak bagus itu ya. Orang akan tahu, oh ternyata ini keluarga, nah, itu kan spesial namanya. Artinya ada diskriminasi bagi mereka yang tidak kenal dengan kita. Jangan begitu ya kalian yang mungkin saat ini kerja di pelayanan ya, tetap harus diperlakukan yang sama ya, karena mereka yang melihat itu sakit hatinya nggak ketulungan loh. Hati-hati ketika ada tindak tanduk kita yang membuat orang lain sakit hati, doanya akan lebih cepat dikabulkan. Itu aja sih ya, artinya dalam hal ini semua akan berbalik pada kita gitu. Kemudian ikut menyarankan obat generik yang tadi sudah saya sampaikan ya, ikut serta dalam kegiatan sosial kesehatan ya. Jadi tidak hanya di pelayanan yang hanya melayani pasien yang datang, tapi ya kita mengunjungi, misalkan ada program home care ya, atau bisa kalau kalau di rumah sakit kan ada program rutin ya untuk penyuluhan kesehatan di mana gitu. Jadi kita yang menjemput gitu ya, bukan mereka hanya mereka yang datang, tapi kita yang menjemput pasien gitu. Itu sudah banyak
yang diterapkan. Nah, tapi kalau bagi kalian yang belum belum bekerja, masih aktif kuliah, ya berarti manfaatkan momen ketika ada dosen ya atau pihak kampus itu mengadakan pengabdian kepada masyarakat, ada event-event yang itu menghadirkan masyarakat, misalkan ada cek kesehatan gratis, itu ya kalian ikut. Itu kan salah satu upaya untuk kalian ikut serta dalam kegiatan sosial kesehatan. Entah itu bakti sosial, entah itu penyuluhan, kan begitu ya. Makanya sangat disayangkan. Misalkan kayak kegiatan Disnatalis kemarin itu kan kita ada penyuluhan, ada cek kesehatan. Itu harusnya aku tuh hati kalian tergerak banget tuh sebagai tenaga kesehatan. Udah nih saatnya saya menunjukkan apa namanya perhatian saya kepada masyarakat itu ya. Itu kebaikan-kebaikan itu akan terus tertabung untuk kita baik sekarang maupun untuk yang akan datang gitu. Kemudian berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain secara profesional. Kita bukan saingan ya. Jadi jangan singut-singutan ketika ada teman kita yang mendapatkan penghargaan gitu. Lah gitu sebut penghargaan. Itu kan banyak ya orang seperti itu gitu. Ya kita harus sangat memberikan apresiasi. Nah, kalau ketemu dengan orang-orang yang sering mendapatkan penghargaan, ya deketin aja, minta triknya, minta caranya, kan kolaborasi, ada kerjasama. Jadi dalam hal ini tuh kita dituntut tidak hanya cukup dengan ilmu yang kita miliki, tetapi kita juga harus banyak mengasah keilmuan kita dengan kita belajar dengan orang lain. Karena kan ilmu itu sifatnya harus dicari ya, bukan dia datang sendiri gitu. Tapi ingat, ketika kita mau menerima ilmu, kosongkan teko kita dulu ya. Kalau kalian pernah dengar istilah kayak gitu. Jadi ketika kita mau mendapatkan ilmu, wadah kita dikosongin dulu. Berarti kita memang butuh ilmu banget. Itu enak akan masuknya. Tapi kalau teko kita masih penuh, waduh, itu udah banyak perlawanan-perlawanan itu. Kayak gitu doang, saya bisa. Banyak yang kayak gitu ya. Jadi kesombongan-kesombongan itu jangan diterapkan. Meskipun kita memang bisa, tapi ada sisi di mana kita tidak bisa. Nah, itu yang harus kita perbaiki gitu. Tapi itu tadi, jangan merasa kita yang paling tinggi dan kita yang paling paham. Oke, kemudian selanjutnya Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nah, ini mungkin sedikit ya. Jadi sedikit itu artinya kalian harus cari referensi sendiri ya, karena nggak mungkin saya harus menyampaikan segitu banyaknya gitu ya tentang latar belakang terbentuknya Pancasila. Tapi saya spill aja. Jadi dulu itu ada sejarah ya, yang mana Pancasila itu dirumuskan oleh tokoh-tokoh negara gitu sebagai dasar negara di sidang BPUPKI ya. Nah, akhirnya dari situ tercetuslah usulan dasar negara dan itu yang menjadi awal mula lahirnya konsep Pancasila ya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan pidato Soekarno ya, presiden pertama kita di 1 Juni 1945, ini sebelum kemerdekaan, di mana Soekarno itu memperkenalkan istilah panca. Panca itu 5 ya. Sila itu ya sila, berarti ada 5 sila itu ya, untuk pertama kalinya sebagai dasar negara. Nah, nama Pancasila ini resmi dikenalkan dan dirumuskan sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, diproklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah resmi merdeka, ini kan Juni ya, Agustus itu menjadi peringatan apa kemerdekaan negara Indonesia, itulah resminya ya Pancasila dimulai diberlakukan ya menjadi pedoman bangsa bernegara. Nah, itulah awal mula sejarah terbentuknya Pancasila. Walaupun ini sekelumit, tapi paling tidak cukup mengingatkan. Karena kalau dibahas satu persatu, kita kayak belajar sejarah zaman dulu ya. Tapi paling tidak kalian belajar baca-baca lagi dan dimaknai gitu ya. Maksudnya itu apa di setiap momen dan kejadian gitu. Nah, di sini kan tadi dapat disimpulkan dari apa yang sudah dijelaskan gitu ya, bahwasannya Pancasila itu lahir dari satu nilai budaya bangsa ya. Kemudian yang kedua atas semangat persatuan. Yang ketiga perjuangan melawan penjajah. Ini perjuangan zaman dulu itu sangat luar biasa ya.
perang terus gitu ya, supaya penjajah ini keluar dari negara Indonesia dan akhirnya kita bisa merdeka. Pertaruhannya nyawa gitu. Kemudian yang keempat, keinginan hidup adil dan makmur. Nah, inilah alasan-alasan besar yang kuat gitu ya, kenapa Pancasila itu harus dilahirkan dan harus diresmikan. Dan karena apa? Karena Pancasila itu lahir dari 4 poin ini. Negara Indonesia itu negara yang sangat kompleks, tidak hanya terdiri dari satu suku, tidak hanya terdiri dari satu agama, bahkan sifatnya itu adalah apa namanya itu sangat beraneka ragam gitu ya. Tapi itu tadi kita harus memegang teguh apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetap kita dalam satu. Satu apa? Ya tadi satu tujuan, satu arah dengan apa namanya negara Indonesia. Jadi tidak boleh kita hanya memikirkan diri sendiri. Oke, baik. Dari ini saya akan memberikan kesempatan ya bagi kalian untuk memberikan pendapat secara langsung gitu kan. Bagaimana menurut Anda makna dan nilai Pancasila untuk hal-hal di atas ya kan itu lahirnya dari nilai budaya, semangat persatuan, terbentuklah Pancasila. Terus bagaimana hal-hal di atas ini untuk sekarang? Jangan sampai yang itu merupakan dasar lahirnya Pancasila malah sekarang udah mulai hilang gitu ya, udah mulai nggak ada. Itu kan sama aja nanti lama-lama akan menggerogoti itu Pancasila, makna dari Pancasila. Oke, silakan siapa yang akan memberikan pendapat di sini silakan raise hand. Oke, silakan Neti. Menurut saya ya Bu, makna Pancasila sampai sekarang masih sangat penting. Yang pertama itu dari nilai budaya bangsa, yaitu Pancasila mengajarkan kita untuk tetap menjaga budaya seperti gotong royong, saling menghargai, dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu dari semangat persatuan, yaitu Pancasila mengingatkan kita bahwa walaupun Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, agama, dan budaya, kita tetap harus bersatu sebagai satu bangsa. Lalu yang ketiga itu ada perjuangan melawan penjajahan, yaitu saat ini bisa dimaknai sebagai perjuangan melawan hal-hal negatif seperti kebodohan, kemiskinan, dan ketidakjujuran agar bangsa kita bisa lebih maju. Lalu yang terakhir itu keinginan hidup adil dan makmur, yaitu Pancasila mengajarkan bahwa semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan Ibu. Cukup sekian Ibu, hanya itu saja Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih juga. Kemudian saya persilakan ada Aliyah. Silakan Aliyah. Ibu, dapat disimpulkan itu kayak dari nilai budaya itu kayak Pancasila lahir dan berakar dari kearifan lokal, terus juga beradat istiadat, juga serta apa bernilai-nilai leluhuran, Bu. Terus juga ada semangat persatuan itu kesadaran kayak bahwa di Indonesia ini yang seperti katakan Neti tadi kayak apa sih berbagai suku, agama, ras dan budaya. Jadi kita adalah satu kesatuan bangsa yang utuh. Terus kalau perjuangan melawan penjajah itu kayak semangat pantang menyerah dan berani mempertahankan kemerdekaan serta hak-hak bangsa dari segala bentuk penindasan. Terus yang terakhir yaitu keinginan hidup adil dan makmur itu untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, bermartabat dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, Bu. Cukup. Oke, baik ya. Jadi sebetulnya makna itu harus tetap ada gitu ya. Meskipun ya masih banyak yang terjadi ya yang tidak memperhatikan itu ya. Semoga sih tidak melunturkan makna dari Pancasila ya. Ada nilai budaya bangsa harus kita jaga ya. Kemudian semangat persatuan, bukan semangat perindividuan gitu kan. Perjuangan melawan penjajah. Oke, mungkin sekarang nggak ada istilah penjajah, tapi disinilah yang mengkhawatirkan. Kita tidak sadar bahwasanya justru malah orang-orang yang di sekitar kita yang mengaku warga negara Indonesia itu melakukan hal-hal yang seperti menjajah negaranya sendiri. Nah, itu yang sangat diprihatinkan begitu kan. Harusnya kan kita lebih mudah menjalani hidup gitu ya karena sudah tidak ada apa namanya penjajah-penjajah seperti zaman dulu gitu. Kemudian
keinginan hidup adil dan makmur ini harapannya menjadi keinginan bersama, tidak hanya dengan mikirin dapur kita sendiri ya. Kebijakan-kebijakan itu berlaku untuk semua, tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri. Itu hal yang sulit memang. Nah, itu adalah ujian atau bisa dikatakan tantangan ya bagi mereka-mereka yang saat ini sedang berada di atas ya, yang mewakili suara rakyat termasuk kita. Nah, saya sih pengennya kita nggak tahu ya, entah kalian, entah mungkin yang lainnya ke depannya itu yang berada di atas itu ada yang paham terkait kesehatan itu. Kenapa? Karena orang-orang kesehatan ini kan ketika sudah paham kan lebih mudah untuk menerapkan kebijakan ketimbang mereka yang tidak paham. Karena bagaimana mau mensejahterakan tenaga kesehatan kalau yang menjalankan tugas yang di atas yang nggak ngerti tugas kesehatan tuh yang kayak mana, beratnya gimana gitu ya. Makanya dalam hal ini memang harus ada upaya untuk regenerasi yang jauh lebih baik gitu. Oke, baik. Terima kasih ya tadi Neti sama Alia yang sudah memberikan penjelasan. Kemudian selanjutnya ya, relevansi Pancasila dalam bidang farmasi. Ini lebih spesifik lagi ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa melihat relevansinya gitu kan sebagai tenaga vokasi farmasi. Ingat, tidak hanya sekedar dituntut kompeten secara teknis, jago ngeracik obat ya, paham semua nama-nama obat dari ujung ketemu ujung, saya tahu semua, nggak perlu saya baca, hafal semua. Nah, itu. Tapi tidak memiliki etika, tidak bertanggung jawab, tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, ya buat apa gitu ya. Makanya jangan mengatasnamakan kesombongan di atas kesombongan ya, karena di atas langit masih ada langit. Artinya dalam hal ini mau sekecil apapun sombong ya jangan diambil sekecil itu gitu loh. Kita menjadi orang yang apa namanya rendah hati ya, bukan rendah diri ya, rendah hati yang bisa memahami. Kalau misalkan kita berbicara sama mereka yang belum paham ilmu, ya jangan sok kayak kita menguasai segalanya, kan bisa ya semua disampaikan dengan bahasa yang biasa aja gitu ya, nggak usah seperti semuanya harus maunya kita ya. Pokoknya kalau nggak gini saya nggak mau. Nah itu udah kalau bisa dihindarilah hal-hal kayak gitu ya. Mau membuat apa sih? Toh kan juga semua itu hanya amanah titipan sementara. Toh semuanya hanya di dunia gitu ya. Artinya dalam hal ini mau dikejar sampai mana gitu kan. Yang jelas apapun yang dilakukan di dunia semua akan ada pertanggungjawabannya. Artinya harus hati-hati. Baik, yang pertama, landasan etika pelayanan kesehatan. Tadi juga sudah saya jelaskan di awal-awal ya, bagaimana melayani pasien yang itu membawa nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan gitu ya. Yang bisa, kalau kalian kan lebih dekat banget tuh ya terkait obat ya, tidak menjual obat sembarangan, memberikan informasi terkait obat itu ya, melayanakan, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, menjaga kerahasiaan pasien itu harus pegang. Tidak boleh tidak ya. Oke, kemudian saya berikan pertanyaan juga, silahkan bagi yang ingin memberikan jawaban bisa resen ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas itu ya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana sikap Anda jika ada masyarakat yang ingin membeli antibiotik tanpa ada resep dokter? Ya, saya berikan arahannya di sini untuk menjawab apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, apakah boleh diberikan demi membantu pasien? Terus yang ketiga, ketika kalian menghadapi itu, solusi apa yang bisa Anda berikan? Nah, oke, ini menjadi ungkapan hati ya harusnya sejujurnya ya, jangan cuma teoritis pas kuliah tapi kenyataannya enggak begitu ya, sama aja ya. Oke, yang pertama yang sudah resen atas nama Betty, silakan Betty. Baik, Bu. Selamat siang, Bu. Izin menjawab ya, Bu. Sikap saya saat ada ini fakta ya, Bu ya. Nah, Sikap boleh. kebetulan kan saya ada di pelayanan. Jadi ketika ada pasien yang mau membeli antibiotik tanpa resep dokter itu spontan menolak, kemudian memberi edukasi
penjelasan bahwa antibiotik itu termasuk obat keras. Jadi tidak sembarangan antibiotik bisa dikonsumsi. Terus yang kedua, apakah boleh diberikan demi membantu pasien? Tidak boleh, Bu. Karena penggunaan antibiotik itu harus dengan indikasi dokter. Selain itu bisa melanggar aturan dalam praktek kefarmasian. Untuk selanjutnya, solusi yang tepat yang dapat diberikan memberi edukasi tentang penggunaan antibiotik yang benar. Eh, Selanjutnya bisa menyarankan pasien untuk periksa ke dokter atau puskesmas atau klinik-klinik terdekat. Kalau misalnya ada pasien yang memungkinkan itu beli di apotik bebas, tetap spontan tetap kami tolak gitu Bu. Dengan resiko yang sembarangan nggak bisa. Demikian Bu jawaban dari saya. Oke, baik. Itu jawaban dari Betty. Satu lagi ya, ingin lihat pembandingnya. Apakah sama atau berbeda, atau mungkin ada jawaban yang lebih lain lagi gitu. Baik, di sini saya silakan atas nama Nanja. Silakan Nanja. Baik, Ibu izin menjawab ya, Ibu. Mm-mm. Bagaimana sikap saya jika ada masyarakat yang ingin membeli antibiotik tanpa ada resep dokter? Apa yang harus dilakukan tenaga farmasi? Yaitu tenaga farmasi harus memberikan penjelasan kepada pasien bahwa antibiotik tidak boleh dibeli tanpa resep dokter karena termasuk obat keras dan penggunaannya harus sesuai dengan diagnosis penyakit. Yang kedua, apakah boleh diberikan demi membantu pasien? Tidak boleh diberikan tanpa resep dokter karena dapat menimbulkan penggunaan obat yang tidak tepat dan berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, solusi tepat yang diberikan. Tenaga farmasi dapat menyarankan pasien untuk berkonsultasi atau memeriksakan diri ke dokter. Selain itu, tenaga farmasi dapat memberikan informasi tentang obat lain yang aman digunakan untuk meredakan gejala sementara. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sudah menjawab Betty dan Nanja ya. Ya, memang ini dilema ya. Dilema itu maksudnya apa? Satu sisi kita mementingkan keuntungan ya. Dalam tanda kutip kan kalau ada yang beli obat itu kan berarti pemasukan jalan gitu ya. Kalau ditolak kan berarti nggak jadi beli kan. Tapi nilai itu sangat tidak baik ketika kita hanya memikirkan keuntungan saja. Kita punya nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan terutama bagi kalian yang memang bekerja di pelayanan gitu ya. Yang jelas dalam hal ini semuanya sudah ada aturannya, ada sumpahnya yang sudah kalian bacakan nantinya ya sebagai tenaga vokasi farmasi. Jadi yang jelas apa yang harus dilakukan tenaga vokasi farmasi ya itu tadi ya menolak, tapi bukan berarti kelihatan nggak butuh ya kan ada orang tersinggung mau beli saya ini beli lo nggak minta kan ada kayak gitu ya nggak dengan kata-kata yang membuat mereka tersinggung artinya ditanyakan ada nggak bu resep dokternya lalalala itu kemudian yang paling penting adalah solusinya ya lalu gimana mbak anak saya tuh panas sudah 4 hari loh mbak nggak turun-turun ini ibu udah ke dokter belum misalkan belum nah ke dokter dulu ya bu karena nanti yang bisa menjelaskan tuh dokter yang bisa memberikan resep dokter lalalala gitu kan terus betul tadi dijelaskan dampaknya si antibiotik ini kalau kalau sampai sembarangan tuh kayak gini bu nanti resikonya malah kayak gini nggak apa-apa ya ada masyarakat itu oh gitu ya kadang mereka itu melakukan itu karena mereka nggak tahu ada yang begitu yang kedua karena mereka ngeyel udah datang ke dokter nggak sembuh sembuh terus asa tuh kan udahlah nanti antibiotik aja saya ke apotek sendiri bisa nah ternyata ada pelayanan yang jujur ditolak semakin ngamuk dia kan karena saya beberapa kali menemui dokter terutama untuk anak ya bahkan 4 hari demam itu
yang dokternya belum resepin antibiotik loh. Berarti kan masih ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu loh, dan masih dalam kondisi pantauan. Kalau saya sih pada prinsipnya aman aja ketika anak itu demam misalkan masih dalam pantauan dokter, dikasih obat maksudnya, kemudian tidak menunjukkan indikasi yang berbahaya. Ya kalau sampai ada yang berbahaya kan berarti harus ke rumah sakit ya. Nah, ini nanti bisa diberikan edukasi-edukasi, terutama yang paling sering itu karena demam nggak turun-turun, ya. Karena mikirnya kalau demam tuh pasti karena bakteri kan, infeksinya maksudnya. Padahal kan kalau karena lain bukan antibiotik lawannya. Ya, iya kalau bakteri mungkin iya, tapi kan harus jelas dulu si infeksi ini terjadi di mana gitu, yang menyebabkan demam itu apa gitu kan. Atau jangan-jangan malah virus penyebabnya, ya nggak nyambung lah, jaga sembuh. Ya penyebabnya virus, dikasih antibiotik, ketawa-ketawa tuh virusnya. Artinya dalam hal ini kita tuh harus dituntut untuk bisa memberikan pengetahuan dasar ya kepada mereka dengan bahasa yang baik, karena kan kalian nanti itu ada mata kuliah komunikasi farmasi. Udah ngambil belum kalian semester ini? Jadi kalian itu diajarkan bagaimana mengkomunikasikan keilmuan farmasi kalian ke masyarakat gitu ya. Kesannya tidak terlalu tinggi, tapi ngena. Tapi terkadang gini ya, masyarakat itu kan apa namanya sok tahu ya, sok tahu gitu ya. Karena apa dia udah baca Google dulu gitu ya, maksudnya apalagi AI kan di mana-mana sudah gampang. Tapi loh ini obatnya tuh ini, tapi ininya itu dia nyarinya dari Google gitu ya. Ya nggak apa-apa sih untuk nambah referensi, tapi paling tidak itu jangan ngeyel gitu ya ketika diarahkan oleh tenaga kesehatan mereka, oh gitu ya gitu ya. Nah ini ujian tersendiri memang, challenge tersendiri ketika menemukan masyarakat yang tanda kutip nggak langsung iya gitu ya, tapi paling tidak ini usaha untuk mengedukasi ya, karena nggak semua orang itu mudah untuk diedukasi. Tapi kalau tidak diedukasi, itu akan terus berkelanjutan dan menular ke yang lain gitu. Oh tadi saya kemarin anak saya demam 4 hari nggak turun-turun, saya kasih antibiotik ini sembuh kok, sembuh, beli aja beli aja. Nah, dilelahnya masih ada apotek yang mau ngejual gitu ya. Nah dalam hal ini memang harus dikomunikasikan dengan pemilik apoteknya gitu kan, kalian bekerja gitu kan. Kalau memang itu apotek yang sifatnya individu bukan dari rumah sakit ya, artinya kan terkadang ownernya itu tidak tahu dan tidak paham penjualan antibiotik. Bila perlu tunjukkan tuh aturan-aturan dari BPOM-nya, boleh enggak segala macamnya gitu ya. Nah, dalam hal ini usaha kalian memang sangat berat ya, tapi paling tidak pelan-pelan ya. Karena dengan begitu nanti generasi-generasi yang lain akan merasakan dampaknya. Sekarang aja sudah banyak loh antibiotik yang sudah tidak resisten lagi ya. Artinya dalam hal ini banyak bakteri yang sudah pintar ya untuk menghindar dari si antibiotik itu. Kalau dulu itu kan penisilin itu udah manjur banget ya. Zaman pertama kali ditemukan sampai mungkin beberapa tahun, puluh tahun setelahnya. Tapi sekarang penisilin nggak ada apa-apanya. Artinya dalam hal ini sudah tidak bisa lagi untuk digunakan. Nah, kalau sampai itu semua dilanjutkan penggunaan antibiotik yang tidak tepat ya, gimana kalau tidak ada satupun antibiotik yang bisa menyembuhkan atau membunuh bakteri ya? Kan sangat berbahaya sekali. Makanya jangan sampai itu terjadi. Nah, caranya ya dengan cara seperti ini. Mas, saya sangat mengapresiasi, saya sangat salut kalau ada pelayanan di apotik yang menolak secara halus ya mereka yang mau beli antibiotik atau obat-obat keras lain lah sama ya. Jadi harus ada resep dari dokter gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, terima kasih tadi sudah sesi diskusi. Tapi dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau tadi yang sudah menjawab secara live itu tidak perlu mengerjakan lagi. Ya, misalkan tadi yang di sini ada Neti sama Aliyah itu sudah menjelaskan terkait tabel ini ya. Jadi nanti nggak perlu ngerjain ini lagi, cukup yang lainnya ngerjain ya, yang nggak jawab langsung ngerjain. Kemudian yang tabel ini membeli antibiotik, ini yang jawab tadi Betty sama Nanja, berarti nggak perlu apa namanya ngejawab lagi, berarti yang lainnya menjawab gitu ya. Nah yang selanjutnya yang tabel ini semuanya karena nggak kebagian untuk live ya karena waktunya sudah habis.
Apa yang Anda lakukan agar dalam bertugas menjadi tenaga farmasi bisa melakukan satu, meracik obat eh, sesuai dosisnya, kemudian memberikan edukasi cara minum obat dengan jelas, ya, menghindari kesalahan pemberian obat, bekerja sama dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Apa yang Anda lakukan agar kalian bisa melakukan tugas ini? Silakan diuraikan, ya. Kemudian ada kasus, ya, di mana kalian sebagai tenaga farmasi di dalam situasi satu, gitu ya. Pasien mendapatkan resep obat yang cukup mahal, ya. Tetapi ia mengaku tidak mampu membelinya. Pertanyaannya apa? Apa yang harus dilakukan tenaga farmasi? Udah Bu, pakai uang saya aja, apakah begitu? Ya kan, kita nggak tahu, ya. Nah, apa yang harus dilakukan tenaga farmasi ketika melihat kasus seperti itu? Kemudian kalian sebagai tenaga farmasi memberikan solusi apa ketika ada pasien seperti itu, ya. Terus yang ketiga, dari penjelasan Anda itu apa kaitannya dengan nilai Pancasila yang tertuang dalam nilai Pancasilanya. Misalkan sila apa, kemudian kalian uraikan, gitu ya. Itu situasi pertama. Situasi kedua, sebagai tenaga farmasi menyadari bahwa ia telah memberikan obat yang salah kepada pasien. Kan mungkin ada pelafalan yang hampir mirip, ya. Jadi mungkin pasiennya ngomong apa, kita nangkepnya apa. Dikasihlah obat yang salah, padahal itu bukan obat peruntukannya. Atau mungkin salah membaca resep misalkan. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Ya, diuraikan di situ. Kemudian solusi apa yang tepat yang kalian bisa tawarkan ketika terjadi hal seperti itu? Dan dari penjelasan itu apa kaitannya dengan nilai Pancasila? Ya. Situasi ketiga, terakhir ini. Ada distributor yang menawarkan obat tanpa izin, edar dengan harga murah dan untung besar. Ya. Kalian didatangi itu sama distributor. Jadi tawari obat, ya, nggak ada surat izinnya, kemudian harganya murah, terus nanti diiming-imingi untung yang besar. Gitu. Terus sebagai tenaga vokasi farmasi, apakah boleh dijual? Ya, satu. Yang kedua, bagaimana sikap tenaga farmasi? Kemudian solusi apa yang bisa kalian lakukan untuk itu? Dan dari penjelasan Anda itu, apa kaitannya dengan nilai Pancasila? Ya, jadi silahkan itu nanti bisa dikerjakan. Nanti filenya akan saya berikan pada live lagi, link drive, ya. Nanti saya sharekan di grup. Itu tadi catatannya, ya. Kalau yang sudah menjawab tidak perlu menjawab lagi. Kalau yang belum silahkan dijawab semuanya, ya. Ngerjainnya di mana, Bu? Cukup di Word aja. Berarti saya ketik, ya, Bu? Iya. Tinggal di copy saja. Misalkan ini, copy aja di Word-nya. Nanti saya sudah tahu kok, itu untuk pertanyaan mana dan jawaban mana. Yang penting pertanyaannya ditulis di Word-nya, ya. Copy paste saja, nggak usah diketik ulang. Tinggal nanti di bawahnya kasih uraian kalian. Tapi jangan lupa diberi nama. Ya, jadi nanti biar saya tahu. Nanti Betty nggak menjawab pertanyaan antibiotik, bingung saya. Nah, kenapa dia nggak jawab ini? Kalau dikasih nama kan, oh iya, Betty sudah menjawab live, jadi nggak perlu menjawab. Gitu ya maksud saya. Yang kedua, ya agar saya tahu nanti itu nilainya siapa. Nanti saya bingung mau masukin ke nilai siapa. Makanya jangan lupa dikasih nama. Dan ini bagi yang non rekognisi, ya, yang rekognisi yang tidak ikut Zoom ini juga memiliki kewajiban yang sama, ya. Jadi ya bedanya itu tadi, boleh tidak hadir, tetapi tetap nanti menyimak rekodnya dan tetap mengerjakan apa yang menjadi instruksi di dalam materi itu. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Bagus-bagus ya tadi diskusinya, saya suka. Jadi harapannya kalian itu bisa memberikan pengalaman-pengalaman, karena pembelajaran itu tuh akan nol banget kalau kita tidak bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi cuma teori aja tapi nggak ada prakteknya. Tapi dengan begitu kalian bisa menerapkan itu terutama di bidang pelayanan kalian. Karena saya memang mencoba menyampaikan ilmu Pancasila ini yang memang bukan ilmu saya. Sama ya, saya juga bukan yang kuliah khusus di bidang Pancasila. Tapi saya mencoba dan mengajak teman-teman semuanya untuk yuk kita belajar Pancasila, tapi kita terapkan di bidang kita.
gitu ya, di bidang keseharian kalian yang nantinya insya Allah dalam waktu yang tepat kalian menjadi resmi ya dinyatakan sebagai tenaga vokasi farmasi yang memiliki gelar ahli madya farmasi. Itu sudah legal itu kalau kayak gitu, sudah sah dan sudah punya wewenang sebagai tenaga vokasi farmasi. Oke, sampai sini mungkin cukup ya pertemuan kita. Ini yang ada di room chat bisa saya copy udahan ya. Berarti sudah mengisi semua. Saya bacakan dulu. Untuk yang rekognisi, yang hadir di sini ada Yeti. Mana Yeti? Hadir, Bu. Oke, Betty, Hadir, Bu. Dewi Sinta, Hadir, Bu. Arini, Arini. Tadi Arini ada nggak? Ada, Bu, tadi. Kemudian Andika. Ada, Bu. Oke, itu yang rekognisi ya. Yang lain ada yang belum menulis nama di rekognisi? Sudah semua ya? Kemudian untuk yang non rekognisi ada Aliyah. Mana Aliyah? Hadir, Bu. Pinky, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Neti, Hadir, Ibu. kemudian Amelia Azahra, Hadir, Ibu. Cynthia, Nakila. Hadir, Ibu. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima Ibu, kasih. Aan Abadi hadir, Bu. Maaf. Ya, ngelis dong. Iya, Bu. Oh, iya, nggak. Ya, saya kan Baik, cuma Bu. membacakan yang ada di ini ya. Silakan di list, saya tunggu. Yang lainnya mungkin bisa meninggalkan Zoom ya setelah saya tutup. Dan demikian pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa tadi yang saya informasikan ya terkait penugasan individunya sesuai dengan pertanyaannya. Silakan kalian sampaikan apa yang menjadi pendapat Anda untuk setiap kasusnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang belum list, di list ya. Saya tunggu 5 menit dan yang sudah list bisa meninggalkan Zoom.